di luar waktu dan di luar ruang. Saat semua kehidupan dunia telah berakhir, maka dimulailah alam akhirat. Disinilah segalanya dibalas, keadilan ditegakkan, dan setiap jiwa mendapat balasannya. 1. Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir di tempat ini akan dikumpulkan. Mereka dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan kebingungan. Nabi Muhammad mengabarkan bahwa matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Panasnya membakar kulit, sehingga semua manusia takkan tenggelam dalam keringat. Ada yang semata kaki, sepinggang, bahkan tenggelam seluruhnya karena dosa. Takkan ada tempat berlindung, hanya amal yang akan menemani. Di Padang Mahsyar akan ada 7 golongan yang mendapat naungan Arsy. Mereka adalah golongan yang selamat karena amal yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia. Termasuk golongan itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan lainnya. Maka apakah Anda termasuk di antara yang akan mendapatkan naungan itu? 2. Para malaikat. Diceritakan pada hari itu, para malaikat turun dalam barisan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan para malaikat pencatat amal. Semua menyaksikan persidangan langit. Lalu malaikat pencatat amal menyerahkan buku catatan setiap manusia. Ketika buku amal dibuka, yang menerima dengan tangan kanan, wajah mereka berseri. Sedangkan yang menerima dengan tangan kiri, wajah mereka penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Di mahsyar para malaikat tidak akan berbicara kecuali diizinkan Allah. 3. Neraka Jahanam. Inilah neraka Jahanam, tempat bagi mereka yang ingkar, durhaka, dan mencampakkan kebenaran. Di neraka Jahanam akan ada 70.000 malaikat yang akan menarik orang-orang di dalamnya. Api di neraka Jahanam juga diceritakan oleh Nabi yang akan membakar bukan hanya tubuh, tapi hati dan ruh, dan akan ada Zabaniyah. Dia adalah para malaikat penjaga neraka yang tak kenal belas kasihan. Ini adalah kisah penghuni neraka yang menyesal. Mereka meminta kesempatan kedua, tetapi tidak dikabulkan. Penduduk di neraka Jahanam semuanya menjerit, "Ya Rob, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal." Tapi jawabannya hanya satu: terlambat. 4. Surga. Lalu di sisi yang lain ada surga, tempat istirahat bagi para hamba yang setia dan taat. Dan di surgalah Allah akan memberi kebahagiaan yang kekal pada hamba yang diridhoinya. Diceritakan Rasulullah bahwa sungai di surga mengalir dari susu, madu, dan khamr yang tidak memabukkan. Terdapat istana dari emas dan perak sebagai tempat tinggal mereka. Para penghuni surga tidak mengalami lelah dan tidak ada kebencian, hanya cinta, cahaya, dan kenikmatan yang abadi. Tak seorang pun tahu betapa besar nikmat yang Allah sediakan untuk hambanya yang syalih. Surga adalah tempat tinggal yang tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terlintas di hati manusia. Kita akan menuju ke negeri akhirat, hari demi hari, langkah demi langkah. Apakah kita bersiap menghadapi padang mahsyar? Apakah kita akan termasuk yang mendapat naungan, surga, atau neraka? Semua ditentukan oleh pilihan kita hari ini.